Berhasil! Selamat, guru ini bagaikan istana Raja Alam Baka. Siasat jenius merebut nyawa dari maut. Sama saja dengan menghidupkan orang mati. Usaha 10 tahun ini Chongkepu akhirnya bisa mematahkan kutu klan Huo yang pasti mati di usia 35 tahun. Setumpuk kertas ini adalah kitab takdir garis darah klan Huo. Ku seluruh penyanyian di dunia akan datang membawa kekayaan berlimpah untuk memohon bantuanmu. Kekayaan sebesar ini. Siang, klan Huo kami mengabdi untuk menyembuhkan dunia. Mana bisa ternodai oleh hal-hal duniawi? Sudah ikut aku mengobati 10 tahun, malah lupa hati nurani seorang kabir. Murid mengakui salah. Yin, kau kenapa? Huo, cakap sok suci. Aku mau limpahan emas itu buat dunia bersujud. Ilmu saktinya hidupkan ini kini jadi milik Markasu. Lihat kau yang memalukan ini, Huo Zhao. Nyatanya, kau cuma anak haram dari desa. Betul. Nyanyak masuk taman keluarga Huo. Aku tak mati. Malah rohku masuk ke tubuh yang namanya sama gadis kecil ini. Apa maksudmu? Walau aku anak luar nikah, lepaskan. Tapi apa keturunan Huo? Tak tepat dunia seperti kau berulah. Orang ini kau sentuh aku. Ayahmu takkan membiarkanmu. Kakak lagi. Ianya tak sampai di kaki dalamnya. Katanya kau tenggelam. Belajarlah jadi orang. Tuan muda! Tolong aku. Anak luar nikah pasti tak punya adab. Aku anak sulung. Walau anak selit. Kapan giliran kau? Budak ini memberi pelajaran. Cuma anak selit luar, cuma anak haram di rumah ini. Bahkan tak lebih baik dari anjing peliharaan tuan muda. Mau apa? Akan ku cari kau artis lagi. Cuma? Sekarang. Sudah faham? Ini kepukul aku. Ini wajahku. Akulah leluhur Fukuo. 火葬压力besar. Diriku keturunan keluarga Woku. Apa maumu? Anggota keluarga Huo, penyakit keturunan kalian bisa disembuhkan. Suyin Naga di mana? Kau bicara omong apa? Di hadapan leluhur keluarga Huo. Sebut nama Suyin. Kakak baru 50 tahun, sudah terbaring sakit. Kau tak akan lama lagi. Di saat seperti ini, kau sebut nama Suyin si orang mati. Bermaksud mengutukku supaya aku gagal jadi kepala keluarga? Ayah! Huo Zhao mau menenggelamkanku. Pada adik kandungmu sendiri, kau tegak bertindak sekejam ini. Cepat pergi ke ruang leluhur. Salin aturan keluarga. Salin sampai kau mengaku salah. Ternyata lebih dari 500 tahun lalu, setelah aku tewas di tangan Su Yin Shu. Saya berusaha mencari buku pengobatan. Dihalangi mati-matian oleh keluarga Huo. Akhirnya, fragmen buku itu terselamatkan. Sejak itu, keluarga Huo mengandalkan setengah buku yang tersisa itu untuk mengobati anggota keluarganya. Kalau tak mati di usia 35 tahun berhasil diubah. Tapi nyawa hanya bertahan hingga usia 50 tahun. Syukurlah, Tuhan memberiku kesempatan memulai ulang keluarga Huo. Akan kuselamatkan. Huo, kau sudah sehari semalam. Kau berlutut. Sudah sadar salah? Huo Zhao tidak tahu salahnya apa. Kau berani menghajar adik kandungmu sendiri. Hampir kau bunuh dia. Kau malah bilang tidak salah. Bukan karena kau ibumu di desa mati. Aku takkan bawa kau ke keluarga Huo. Aturan leluhur Huo jelas. Setiap pada satu pasangan seumur hidup. Sejak dulu. Tak ada yang berani penyesalan. Apalagi menelantarkan keluarga. Sumber segala masalah adalah kau. Ini adalah sumber dari semua kejahatan kau. Kenapa dia tiba-tiba seperti orang lain? Tuan kedua, kawat. Keluarga Su mengirim lonceng untuk kepala keluarga. Cepatnya keluar apa? Hah? Keluarga Su kami mendengar dengan terkejut kepala keluarga Huo telah genap berusia 50 tahun akan segera meninggal karena sakit merasa berduka cita. Secara khusus mengirimkan benda ini sebagai ungkapan duka.
Tuan rumah keluarga kami masih hidup. Keluarga Su ini mengirimkan lonceng ke rumah ini sengaja mengutuk kami. Hanya saja, semua orang tahu bahwa keturunan Huo kalian karena punya penyakit keturunan tidak bisa hidup sampai 50 tahun. Mengirimkan ini lebih awal adalah bentuk kerjaan dari keluarga Su kami. Keturunan Huo kami dengan keturunan Su kalian. Sudah ratusan tahun kita bermusuhan. Ambil barang-barang kalian. Banyaklah dari wilayah keluarga Huo kami. Kemana keluarga Huo meninggal dunia? Tadi, itu hanya soal waktu. Masih ada orang keluarga Huo kalian yang mampu memikul beban keluarga besar berusia ratusan tahun ini. Kepala keluarga Su kami mempertimbangkan bahwa keluarga Huo kalian adalah keluarga dokter turunan. Bersedia mengambil alih nama keluarga Huo. Mulai sekarang, kepala keluarga Su akan mengambil alih setengah ilmu pengobatan keluarga Huo. Sesuai juga hal yang baik. Mengkir, Gadis kecil ini, kau menyiram ke badanku. Itu cairan apa? jadi saya punya anjing bernama Laifu. Ini melati malam terbarunya. Kencing anjing, kau berani menyiramkannya ke tubuhku. Kencing anjing, kau! Pulang sana. Beritahu tuanmu, buku pengobatan keluarga Huo sekalipun jadi ibu, takkan jatuh ke tangan keluarga Su. Tunggulah kalian semua. Satan kalian mati. Keluarga Huo berganti. Jadi lihatlah, kalian masih bisa tertawa atau tidak. Ayo kita pergi. Kakak sudah terbaring 3 bulan. Klan Huo bertahan sampai generasi kita. Takdirnya sudah habis. Bagaimanapun tidak bisa terhindarkan. Sid mati di usia 50 tahun. Buat apa lagi mempertahankan nama keluarga Huo ini kalau dulu leluhur Huo Huzhou setengah kitab pengobatan itu tidak dicuri keluarga Sukan Huo. Kami juga tidak akan mengalami aib yang luar biasa ini. Bagaimanapun juga akan mati. Lebih baik puluhan tahun ini hidup dengan lebih santai. Pulanglah, mandi dan tidur. Nyawa kepala keluarga Huo bisa saya selamatkan. Come on. Bahkan pintu klinik keluarga Huo pun belum pernah kamu masuki kan? Berani bilang bisa selamatkan ayahku. Huo Zhao, ngomong apa lagi? Belum puas berlutut? Belum lama dia kembali. Langsung mau cari perhatian dengan bualan. Katanya sih anak sendiri itu banyak akal. Ternyata benar. Keluarga Huo turun-temurun kena penyakit keturunan. Walau takdir tak bisa obati diri sendiri. Coba saya periksa. Tapi leluhur Huo, walau umurnya pendek, Tidak apa. tetap tak kenal lelah selamatkan orang banyak. Paham? Nilai luhur diwariskan turun-temurun. Setianya? Aku takkan biarkan keluarga Huo begitu saja punah. Gadis ini berbeda dari kabar sebelumnya. Sangat berbeda. Allah dan keteguhannya. Bahkan tak seperti gadis yang baru dewasa. Ini dia yang berprinsip. Saya jalannya salah. Untuk sembuhkan penyakit hingga ke akarnya, perlu atur kembali ini sifatnya. Netralkan racun, buang kotoran untuk berkuat dan stabilkan. Dalam 3 bulan, dapat sembuh total. Leluhur Huo hanya pasrah menunggu aja. Satu-satunya yang punya jiwa keluarga Huo. Benar jadi begini. Kisah ini mengantar aku ke sini. Artinya keluarga Huo setidaknya belum beresiko. Sudah. Hentikan kau pakan ayahku. Kepada keluarga kakak sulung. Ini semua ulahmu kau. Kakak kedua, lihatlah putrimu yang baik ni. Dia mau bunuh kakak sulung. Kalau kakak sulung tiap keluarga Huo akan hancur wujud. Ayah setiap hari menanggung rasa sakit yang menyiksa. Kenapa kau masih menyiksanya? Kenapa? Waktu kau pukul, adik, ku kira itu karena bawaan iri hatimu dan kurang didikan. Ternyata sekarang kau semakin menjadi-jadi. Berani melawan kepala keluarga Huo. Apa kau terhadap keluarga Huo menyimpan dendam? Ingin bunuh kami satu-satu? Cikgu statis kalian sebagai keturunan Huo ternyata sangat kondisi terjepit. Huo sekarang bukan sakit tapi karena orang. Cikgu semua belajar kedokteran. Bahkan penyebab dia muntah darah pun tidak tahu itu apa. Buku kedokteran yang kalian pelajari. Belajar untuk apa? Sia-sia. Kau malah berani menasihati kami. Dah baik. Apa? Keluarga Huo tak sudi menampungmu lagi. Besok pagi sekali, langsung kemas barangmu. Ya. Sungguh denyut lagi kepala keluarga. Lebih kuat dari sebelumnya. Semoga lepas kakak jauh lebih stabil. Beban darah di jantung terbuang. Napasnya pun jadi lancar. Kau masih sangat muda. Tak pernah belajar ilmu kedokteran. Lalu kau, bagaimana kamu bisa paham hal ini? Kenal aku adalah Huo Zhao. Belakangan kakak sangat menderita.
Lima, kami sudah coba berbagai cara, tapi tak ada yang berhasil. Mungkinkah dia benar leluhur keluarga Huo? Huo Zhou yang merasukinya. Mana mungkin di kamar kakak? Hah? Ada banyak penelitian buku pengobatan penyakit keturunan keluarga Huo. Pasti coba-coba. Dan kebetulan benar. Iya, Ibi temukan orang yang belajar kedokteran. Ku percaya hal seperti kerasukan. Tapi di dunia ini, selain buku pengobatan Huo Zhou itu, bisa selamatkan keluarga Huo. Tak ada cara lain, sudah aku katakan. Aku bisa selamatkan Huo Yanqing. Kau mau berulah sate kapai? Nyawa kepala keluarga Huo bisa dicampuri gadis kecil sepertimu. Kalau ini tersebar, bakal jadi bahan tertawaan. Seperangkat dalam tubuh ini, ngomong begini, memang sulit dipercaya. Tapi nyawa kepala keluarga Huo harus diselamatkan. Karena kitab Huo Zhou satu-satunya cara selamatkan kalian. Jika aku bisa lengkapi separuhnya lagi, apa kalian mau percaya? Kamu serius? Kamu benar bisa menyelesaikannya? Kakak ipar, kau biarkan dia bertindak sembrono. Takkan sudah waktunya meninggal. Tidakkah kita bisa biarkan dia pergi dengan tenang? Iya. Bu, kalau seorang anak saja bisa selesaikan manuskrip, itu aib bagi keluarga Huo ini. Satu-satunya kesempatan selamatkan kalian. Nietzsche, kau yakin mau berhenti? Percaya kau bisa selamatkan keluarga Huo? Mending percaya anjing bisa bicara. Aku juga jadi bodoh. Dia cuma seorang gadis. Mana mungkin bisa? Kau terlalu khawatir, jadi tidak mikir jernih. Sudahlah, jangan tunggu sampai besok. Sekarang juga kau usir dia dari keluarga Huo. Mulai sekarang. Jangan pernah lagi masuk keluarga Huo. Jisoo anak muda tak tahu diri. Kau cari masalah sendiri. Apa katamu? Coba ulangi. Cukup. Naskah pun tidak diperlukan. Kepala keluarga sudah lama koma. Kau cukup datang setiap hari untuk memberinya akupuntur. Guna meredakan penderitaannya ibu. Aku sudah memutuskan. Sudah begini keadaannya. Tidak ada gunanya membahas hal lain. Aku bisa datang setiap hari. Aku akan akupuntur untuk Huo Yanqing. Tapi, aku punya satu syarat mulai sekarang. Selain istri kepala keluarga kamar ini, siapapun dilarang masuk. Kenapa? Aku ini baik aku setujui. Asalkan kepala keluarga bisa pergi dengan tenang saja selama aku di sini. Dia tak akan mati. Hanya perlu 7 hari. Aku akan buat dia siuman. Akan kulihat nanti, 7 hari lagi, bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Sudahlah, aku tinggal di sini berjaga kalian. Kembalilah ke kamar masing-masing. Seharusnya dari dulu aku tak seharusnya menjemput dia ke rumah ini. Pula! Tunggu di usiamu yang masih belia ini. Sudah menguasai ilmu pengobatan. Siapa yang mengajarmu? Gurumu. Siapa? Saya tidak punya guru. Ilmu pengobatan saya pelajari dari ayah. Maksudnya suami baru ibunya di desa? Benar juga. Mungkin dia dari perguruan tertentu. Murid cabang keluarga ahli pengobatan. Tiongkok baik, silakan. Minjo kamu masih sangat muda. Hurusku tidak mau. Hidupku tak sampai 50 tahun. Ngapain belajar? Kalau dia tidak mau, biarkan saja. Keluarga kita kan kaya. Nanti semua untuk dia aku. Aku juga tidak akan lama hidup. Nanti uang yang tersisa, semua untuk dia. Mereka sudah kehilangan semangat dan harga diri. Pantas keluarga Subrani tidak menghargai keluarga Huo dihina. Keturunan Huo tak boleh binasa begitu saja. Not baik ya. Anggap sekolah itu main-main. Oke. Aku gak mau. Kalau hari ini kamu berani bolos, kaki buku patahkan. Pergi sekolah atau tidak? Kita mau hujau. Kau berbuat apa padaku? Kenapa aku numpuk? Aku hantar dia ke sekolah dulu. Adiknya siapa? Ayo. Huo Zhou hebat sekali. Bahkan Mingju si bandul itu bisa dia jinakkan. Anak jadi jahat karena meniru tingkahmu. Coba katakan, sudah berapa lama kamu tidak ke klinik? Baiklah, ayo pergi. Sekarang juga aku pergi. Aku pergi. Setelah diakupunktur 7 hari berturut keadaannya sudah membaik. Nanti dia akan bisa bangun. Benar atau tidak? Setidaknya dia bisa bantu kepala keluarga mengurangi penderitaannya. Itu sudah cukup. Sudah susah payah kamu. Huo Zhou. Ini yut nadinya memang sudah stabil.
Huo sehebat itu. Mungkinkah ramalannya bahwa 7 hari lagi kepala keluarga akan bangun? Itu juga benar. Nyonya waktunya makan. Baik. Sudahlah, mari kita makan dulu. Ya, dagingnya mana? Kenapa semuanya di sisi adik? Ibu khawatir cara makanmu tidak sehat. Mulai sekarang, makan malam jangan terlalu berminyak. Iya, aku mau makan, Ibu. Tidak mau makan daging. Aku mau makan sayur. Tidak mau makan daging tangtang. Anak baik nurut yang makan dagingnya beberapa potong lagi. Ganti, Mama kasih hadiah, oke? Ribut sekali, sungguh tidak pantas. Makan. Atau jangan makan. Saya makan. Saya tidak nangis lagi. Saya makan dengan baik. Aturannya sudah terlupa kayak. Hai. Cek nadi sebelum makan ini, itu aturan kuno. Sudah hilang. Belasan tahun lalu. Sekarang kamu ungkit lagi. Buat apa? Aturan, ya aturan. Dulu terlupakan. Sekarang harus diterapkan kembali. Aku bapakmu. Bukan, kamulah bapakku. Masih mau mengaturku? Buat kamu, cuma gadis sok jadi dewasa. Keterusan bersikap sok. Memangnya ada yang takut padamu? Untuk urusan makan? Ikuti saja. Buat jauh yang lainnya. Tidak boleh ada keberatan. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Huo dikucilkan. Keluarga kedokteran lain dikucilkan. Bukan cuma karena penyakit turunan keluarga. Tapi juga karena keturunan keluarga Huo. Perilaku mereka semakin keterlaluan. Ajaran dan tradisi leluhur dilupakan begitu saja. Jadi ikuti saja Huo Jiao. Ma, aturan itu sudah kuno, peninggalan lama. Sudah belasan tahun tidak dilakukan. Kenapa cuma Huo Jiao yang bilang harus langsung kita ikuti? Aku tidak mau. Kalau tidak mau mulai sekarang. Cegon ikut makan di meja lagi. Sudahlah. Mari makan. Satu-satunya keluarga Huo yang patuh pada ajaran leluhur. Dan berpikiran jernih. Ternyata orang mereka lain. Cuma anak di luar nikah. Berani mengajari aku. Mama, bikin ibu marah padaku. Pasti akan usir kau dari keluarga ini. Aku yang lihat. Kamu kasih apa ke ayah pakai ilmu hitam apa? Kojau bilang selama proses tusuk jarum, tidak boleh ada yang masuk ibu. Aku kan anak kandungnya. Aku cuma mau bersihkan badannya. Apa salahnya? Biar aku saja. Kamu pergi saja. Besok hari terakhir, perawatan 7 hari. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun kalau tidak. Nyawa kepala keluarga terancam. Bukankah kamu bilang? Dalam 7 hari ayahku siuman. Besok hari terakhir. Akan kulihat bagaimana kamu menghadapi ini. Hei, ni aku yang akan memberi ayah aku puntur. Kamu tak perlu masuk. Ini hari terakhir dari terapi pertama. Sangat penting. Kau bisa menipu ibuku, tapi tak bisa menipuku dengan sedikit keahlian yang setengah matang itu. Masa? Kau lebih hebat dari leluhur Huo Jiao. Masih luar biasa. 1 detik terbuang. Huo Yanqing semakin dekat dengan ajal. Beraninya kau sebut nama orang tua. Melanggar tata krama. Aku putri sulung keluarga Huo. Aku berhak mendidikmu. Sesuka dia ke balai leluhur. Jangan biarkan dia keluar. Lepaskan aku. Pak, pergilah dengan tenang. Tanpa kamu, keluarga Huo tidak akan kehabisan akal. Kuku pengobatan itu dijual saja. Hasilnya sudah cukup untuk keluarga kita hidup beberapa generasi. Aku bilang lepas! Kalau Huo Yanqing hari ini tidak siuman, maka keluarga Huo akan jatuh ke tangan musuh. Kau berani tanggung ini? Lalu kenapa? Asal dapat uang, itu sudah cukup. Lihatlah ayahku mengabdikan hidupnya untuk penelitian. Ujung-ujungnya, mamalah berakhir begini. Menyedihkan. Keluarga Huo berjuang keras bertahan 500 tahun lebih. Mana punya keturunan tak berbakti seperti ini? Kesian Huo Yanqing mengabdikan hidupnya untuk keluarga Huo. Tapi sebab satunya kesempatan untuk hidup, tengok keluarga sendiri.
Aku lakukan ini untuk kebaikan ayahku. Kau tak pantas jadi anak buah Yancing. Dia pergi sehari lebih cepat. Berarti sakitnya berkurang sehari. Jangan hari ini pengobatan terakhir. Kau tidak masuk sekarang. Nafas terakhir. Hua Yancing tampaknya tidak akan bertahan Hua Zhao. Keluarga Hua tidak mau orang sepertimu. Sebab maksud kau kami. Kau keluar tuku mati begitu. Bapa, kau kepadaku. Sudah ku bilang kan? Kau dilarang masuk kamar ayah ibu. Hua Zhao itu penip. Dia bilang ayah akan bangun hari ini. Tapi ayah tetap tidak bangun. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Cepat halangi dia! Kepala keluarga. Leluhur menampakkan diri. Leluhur yang selamatkan aku. Kakak keluarga Hua. Bagaimana keadaan keluarga sekarang? Kakak sudah koma 3 bulan. Baru saja sadar. Kepala keluarga. Kakak! Apa? Kakak? Squid! Apakah kakak benar-benar sekarang? Hua Zhao pernah bilang keluarga akan sadar hari ini. Benar-benar sadar. Perkataannya terbukti. Masih ada sedikit harapan. Nyonya besar! Buruk! Kepala keluarga Su membawa orang menerobos ke rumah kita. Fupa. Nyonya besar Su memperhitungkan hari-hari ini adalah hari kematian kepala keluarga Hua. Telah menyiapkan peti mati terbaik untuk kepala keluarga Hua. Untuk menjemput jenazahnya. Sian sekali kau kecewa. Kepala keluarga kami baik-baik saja. Masih hidup. Nyonya Hua Yancing. Dia pasti tidak akan selamat hari ini. Jika sekarang kau menyerahkan stempel kekuasaan dan buku pengobatan kepala keluarga Hua kepadaku, keluarga Su kami bisa menjamin kalian para yatim ini di sisa hidup kalian hidup dengan tenang. Saat 20 ini habis, kau akan terbangun sendiri. Aku tak akan biarkan keluarga Hua jatuh ke tangan keluarga Su. Keluarga Su 100 tahun lalu mencuri buku pengobatan keluarga Hua. Sekarang mengincar kekayaan keluarga kami. Sungguh tak tahu malu. Memang sifat buruk turunan kalian. Keluarga Hu selalu pura-pura suci. Pegang warisan leluhur setengah buku obat sebagai harta karun. Tapi tak bisa pahami sedikit pun, Ibu. Anda bukan keluarga Hua. Tak perlu dididik penyakit itu. Tapi hanya harus pikirkan generasi penerus. Oh, pikirkanlah ibu. Aku nampak Man kedua juga tak ingin jadi kepala keluarga. Lebih baik serahkan saja pada mereka. Sekalipun keluarga Ho tinggal satu orang terakhir, kita obat dan cap ini akan jatuh ke tangan keluarga Su. Hua Yancing, dia pasti tak akan bertahan hingga hari ini berakhir. Kalau ku bilang mati tengah malam, dia tak akan bertahan hingga subuh. 500 tahun terakhir ini, tanggal kematian setiap kepala keluarga Hu. Semuanya sudah kami catat di sini. Hu Yancing sekarang sekalipun masih bernapas, hari ini pasti mati. Siapa yang bilang Hua Yancing hari ini pasti mati? Ini anak bawang siapa? Apa hakmu berbicara di sini? Kupikir pantas ikut campur. Dalam beberapa menit, Hua Yancing pasti akan sadar. Dasar gadis kecil. Begitulah cara Hua membodohi kalian. Jadi kau keturunan Su Yin. Kurang aja nama leluhur Su keluarga kami. Dan gadis belia ini menyebutnya langsung. Memang mirip Su Yin. Sama bodohnya. Hua Zhao, kau gila. Hari ini, ayah cuma semburan tenaga terakhir. Ucapan lancangmu menghina keluarga Su, seluruh keluarga Hua. Kita ikut celaka karenamu. Hua Yancing saja sadar. Tapi Hua Xin mengacau menghalangi terapi akupunturku. Hingga energi dan darahnya terbalik, maka dia pun kolaps. Najib mematikan keluarga Hua ini. Hanya keluarga Su kami dengan setengah kitab obat ini yang bisa sembuhkan. Padahal kalian punya catatan acak-acakan ini. Beliau pantas bicara soal pengobatan. Lihat apa itu? Ayah! Buat apa marah pada gadis kecil? Biarkan saja dia keras kepala Hua Yancing. Pasti mati hari ini. Buruk. Dia bahkan hari sadarnya
Semuanya terhitung tepat mungkinkah? Dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit turunan keluarga Huo. Berani bertaruhanku. Taruhan apa? Karena kalian yakin. Oke, ini hari ketiga Huo Yanqing. Jika dia tidak bangun, kami pergi dari keluarga Huo. Jika Huo Yanqing selamat, kembalikan setengah buku pengobatan yang kalian rampas dari keluarga Huo, mengembalikannya. Pelutut di depan leluhur Huo. Kui salah dan minta maaf. Jika Malaysia dipangsa orang. Lebih baik ambil risiko. Ini aku setuju. Usulan Huo Su Song Xu. Kamu berani terima taruhan, Ibu? Kamu gila? Yang diinginkan keluarga Su adalah buku pengobatan dan cap kekuasaan. Sekarang malah mau jadikan seluruh keluarga Huo taruhan. Kalau kalah taruhan ini, nanti kita bahkan tak punya tempat mengemis. Hanya bisa menunggu mati. Tessa tak berguna. Kau kira dengan menyerahkan semuanya sudah pergi? Dengan sifat kejam keluarga Su, ni berontak pincu pasik syosnya? Kalau mau bertaruh saja. Bertaruh yang lebih besar. Huo Yanqing, kalau hari ini dia bisa sadar. Khusus Shuang ini tiba-tiba mati nih. Biar keluarga Huo kalian mengusungku keliling kota. Nanjo, awasi Huo Yanqing. Jangan sampai keluarga Huo main kurang ganti orang ayah. Huo Yanqing pasti mati hari ini. Begitu kita dapatkan setengah buku pengobatan itu. Nanti keluarga Su akan jadi keluarga nomor 1. Selamat ayah. Keinginan ayah terwujud. Oh, selamat kepala keluarga, keinginan Anda Kepadalah keluarga Su. Anda bisa ambil sekarang. Jika kau berisi kesempatan hidup, jangan kau taruhan dengan si tiga itu setuju. Huo Xing, kau berani mengkhianati leluhur demi hidup. Pelutut di hadapan musuh keluarga Huo telah membesarkanmu bertahun-tahun. Lebih baik kami pelihara anjing penjaga diam kau. Ini semua salahmu. Terlahir di keluarga Su. Sudah sangat sial mau bunuh diri. Lakukan sendiri. Jangan suruh aku jadi tumbal. Dasar pengecut. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu? Kenapa Huo Xiao bicara sedikit kau langsung percaya? Aku cuma ingin hidup. Salahku. Apa demi nyawaku? Kau tega jual keluarga Huo. Besarkan kau 20 tahun lebih. Memberimu kehidupan mewah. Sudah memperlakukanmu baik. Kau berani kepada musuh merengek minta dikasihani. Hari ini ayah mati. Ini takdir keluarga Huo. Kenapa kau bersikap? Demi harga diri yang menyedihkan. Mau seluruh keluarga ikut kau hidup susah? Kakak pada yang dikatakan, Huasin ada benarnya. Mendingan barang itu kita serahkan ke keluarga Su. Keluarga Su juga seharusnya tidak akan mau habisi sampai ke akar-akarnya ya. Leluhur keluarga Huo turun-temurun diterpa penyakit tapi bertahan susah payah ratusan tahun. Kau fikir kita tak pernah dihina, tak pernah terjepit. Baik, mereka berjuang mati-matian warisan yang mereka pertahankan. Kenapa harus kau hancurkan? Jangan banyak bicara muluk di sini. Aku mau lahir di kubangan keluarga Huo ini. Keluarga Huo beri aku tubuh yang pendek umur ini. Aku pakai sedikit harta keluarga. Salah? Itu hutang mereka padaku, Tuan Su. Tak perlu banyak bicara dengan mereka. Aku segera ambil hal yang kau inginkan beraninya kau. Waktunya hampir habis. Meninggal, sudah meninggal. Ayah setengah lupa sudah habis Huo Yanqing. Sudah tak bernapas. Bagus sekali. Nadinya sudah stabil. Hosnya sudah baku. Ada yang salah? Tidak bisa. Hos keperiksa. Hujau ini hasilnya. Acak-acak keluarga Huo lalu mau kabur. Mustahil. Dia kan ayah kandungmu. Kau ingin dia mati. Minggir. Apa aku bilang? Ada peti mati ini. Ku bawa dengan tepat kan? Berguna kan? Kediaman keluarga Huo ini fungsinya sangat buruk. Kami, keluarga Su, tak mau. Tapi sesuai perjanjian taruhan kalian semua dari keluarga Huo harus minggir dari sini. Hei, orang! Huo keluar semua orang di sini. Dan semua, tolong bersihkan semuanya. Sampai bersih tak dia tersisa. Ya! Tidak boleh. Kau apa kamu? Jangan dihancurkan. Kalian sedang apa? Kakak. Masih hidup? Panggil orang. Kalau tamu tak ingat dia ini, kusir mereka semua. Tidak mungkin.
Aku tadi cemas melihat dia sudah meninggal. Bagaimana bisa? Seperti yang kau lihat. Keluar Yancing baik-baik saja. Kepala keluarga Su tepati janjimu. Tidak berguna. Kamu kan pernah belajar kedokteran masa. Bedakan mati hidup saja tidak bisa. Apa nama ini? Tulisan tangan leluhur kami, kepala keluarga Su. Berlututlah di bawah papan nama ini. Sisinju minta maaf pada leluhur kau. Bagaimana? Keluarga Su mau ingkar janji? Tunggu tadi kau bilang kalah taruhan terbaring di peti ini dan diusung keluar. Coba. Jangan terlalu lancang. Kepala keluarga Su, hari ini kau bawa orang ke Huo. Kau minta peti mati. Masih berani lancang di keluarga Huo. Ini baru namanya minta diinjak atau jangan-jangan keluarga Su. Semua orangnya seperti Su Ye. Suka ingkar janji. Tuan Su, silakan pergi. Kawan. Papai! Ayah, syukurlah. Ayah baik-baik saja. Aku sempat khawatir ayah akan meninggalkanku. Beraninya kau masih memanggil ayah? Ibu, secara logika, kondisi saya seharusnya tidak mungkin membaik lagi. Tapi kenapa aku masih bisa bangun? Itu Huo Chao yang menyelamatkanmu. Apa katamu? Huo Zhao. Sungguh pertolongan Dewa Langit memberkati keluarga Huo. Penyakitmu belum sembuh. Jangan terlalu bersemangat. Selama ini di telingaku, 时常响起一个声音. Ternyata kamu setiap kali karena sakit sangat menderita dan ingin menyerah. Dia bilang padaku, keadaan keluarga Huo menyuruhku harus bangkit. Mengobati dan menyelamatkan orang. Yang terpenting adalah semangat pasien untuk melawan penyakitnya Huo Xiao. Kau benar punya cara menyembuhkan penyakit keluarga Huo ini. Kondisi Huo Yanqing belum stabil. Kalau sekarang berjanji pasti Allah menyembuhkan kecurigaan. Aku tidak 100% yakin, tapi layak dicoba. Usia masih sangat muda. Bagaimana bisa paham pengobatan? Coba, ikut guru mengembara ke berbagai tempat mengobati dan menolong orang. Belajar banyak metode tak biasa. Sudah menyelamatkan banyak pasien kritis, itu pun cuma formalitas. Itu pun sudah bagus. Keluarga Huo kami masih ada harapan. Setidaknya masih bisa dicoba. Mungkinkah ini belas kasihan Tuhan bagi keluarga Huo lahirnya seorang jenius seperti leluhur. Huo Chao, karena kamu, aku jadi anak berdosa bagi ayah ibu mustahil. Kamu bisa sembuhkan penyakit keluarga Huo sebelum kau benar-benar kuat. Isi kau usia dari keluarga Huo. Sungguh, ternyata suatu hari dipermalukan anak muda di depan umum. Kalau ini sampai tersebar, nama keluarga Su kita jadi tercoreng. Ya tahu. Asal usulnya apa sebenarnya? Ayah. Sudah kuperiksa gadis itu bernama Huo Zhao. Dia anak Huji yang terbuang anak haram. Secara normal Huo Yanqing hari ini sudah pasti tewas. Orang-orang tak guna di keluarga Huo mustahil punya kemampuan menyatakan Huo Yanqing. Pasti si anak haram tu hakimu hitam. Sekarang khawatirkan si anak haram itu ilmunya yang sesat benar-benar bisa selamatkan keluarga Huo. Kalau memang begitu, semua persiapan kita akan jadi percuma. Kemampuannya asli atau palsu? Tangkap dan uji saja. Langsung ketahuan. Kalau keluarga Huo Mau melepaskannya ayah, jangan khawatir. anak punya caranya. Huo Xing, kau sudah salah. Aku cuma ingin hidup. Aku tidak salah. Akan kuperlihatkan pada keluarga Huo, si pengkhianat keluarga yang menjual leluhur demi keuntungan. Akhirnya seperti apa kali ini? Semua kau diberi pelajaran. Kau berani ulangi ingat aturan leluhur Huo. Pasti tidak akan kau ampuni. Nona, Huo, saya Su Nanzhou. Bolehkah kita bertemu sekarang?
Baik. Kau segera keluar. Mereka memukul. Aturan keluarga Huo ketati hukum sudah biasa. Lupakan itu. Walau keluarga Su dan Hua musuh turun-temurun. Tapi Nula Hua, kau puteri kesayangan mereka. Kasih sayang keluarga Hua padamu juga terkenal. Kenapa tiba-tiba dihukum sebulan ini? Pasti ada yang sengaja merusak hubunganmu dengan keluarga. Kamu sungguh berpikir begitu? Sejak bertemu adik keluarga Hua hari ini, saya langsung tahu Nona Hua adalah sosok yang sangat luar biasa. Pantas saja saya terus teringat padamu. Karena itulah saya memberanikan diri. Kamu tidak akan marah pada kelancangan saya, kan? Menjadi keluarga Huo sekarang, contohnya hanya tinggal menunggu waktu. Mau saya bisa menikah ke keluarga Su, itu juga bisa jadi masa depan yang baik. Kamu tidak tahu, di keluarga Huo, aku mengalami perlakuan tidak adil yang begitu besar. Terutama Huo Xiao itu membuatku dibenci dan ditolak orang tuaku dan dicaci maki oleh keluargaku. Ceritakan semua keluhanmu padaku, mungkin aku bisa membantumu. Benarkah Anda bisa menolong saya? Jika anda bisa membawa Hua Xiao keluar, keluarga Su bisa menyingkirkannya untuk anda musuh bebuyutan anda ini. Jadi, menyerahkan Huo Xiao adalah tiket agar keluarga Su mau menerima diriku. Baik, aku setuju. Hua Xiao kau memberi anotasi pada semua draft lamaku. Semua kesalahan dan kekurangan sudah diberi catatan. Semoga bisa memberimu pencerahan. Pemuda ini pemikirannya luas. Kan seperti kita yang terbelenggu cara lama. Di usia muda, sudah punya wawasan seperti ini. Keluarga Hua kami ternyata punya anggota yang sangat berbahaya. Hua Zhaomong, nanti posisi kepala keluarga akan jatuh ke tanganmu. Huo Xiao, kau harus lenyap dari keluarga Huo. Ini racun khusus keluarga Su. Tak berwarna dan tak berbau. Sulit terdeteksi. Tapi bisa membuat bahan obat mengalami kerusakan. Korban pasti tewas. Untuk mengusir Hua Xiao dan keluarga Hua, dia harus melakukan kesalahan fatal. Aku yang akan menyuapi ayah obat ini. Pak, ibu maafkan anakmu yang dulu bodoh, yang mengira mengalah bisa mendamaikan segalanya, meremehkan niat buruk keluarga Su. Sia-sia, syukur kamu mengerti. Dan sia-sia juga ibumu tidak bisa tidur karena kamu merasa cemas. Obatnya akan dingin, segera beri dia minum. Maaf, ayah. Ajalmu sudah tiba. Sekarang, kalau kau bertahan paling lama cuma 1-2 minggu. Aku harus memikirkan masa depanku, mempertimbangkan. Ayah, kepala keluarga ayah! Huo Xiao, apa yang kau lakukan pada ayah? Dia baru minum obatmu langsung jadi begini. Kau ingin membunuhnya? Mana mungkin? Bahan obat. Semua saya ambil dari apotek keluarga Huo resepnya. Juga sudah diperiksa oleh kepala keluarga dan istrinya. Jangan berlagak. Di sini obat tu. Kau yang racik. Kau juga yang menyerahkannya. Ya bukan kau. Siapa lagi? Ibu. Huo Xiao perilakunya mencurigakan. Bibi dia harus diselidiki tuntas. Jangan biarkan dia menyakiti ayah lagi. Karena kau berpikir bahwa aku yang bersalah. Ampas obatnya masih ada di kuali. Periksa saja. Nama saya pasti terbersihkan. Ramuan ini memang sesuai resep. Ibu, obat ni bermasalah. Kenapa kau yakin sekali dia mau celakai kepala keluarga? Itu karena kau tak bicus. Sobong. Bisa sembuhkan ayahku sekarang. Tak bisa tutupi masalah. Ini cuma racun saja. Kalau memang saya mau celakakan ya. Dia sudah lama tewas. Nyonya, saya rasa sesaat di dada sudah jauh lebih lega. Karena obat tadi tak bermasalah. Maka, Bible sidang dipakai kita ramu. Padahal racun sebenarnya ada di dasar mangkuk itu. Bagaimana mungkin? Huasin ragen yang kau kira itu justru obat penawar untuk ayahmu yang aku racik. Kau kira mengacak-acak ramuanku. Tidak kusadari.
Dia bawa racun untuk kepala keluarga. Jadi ku manfaatkan rencananya oleskan racun itu di pinggir bangku alhasil. Racun yang memanas meresap ke kulit justru menimpa dirinya sendiri. Si racun ini khas keluarga Su. Penawarnya pun hanya dari keluarga Su. Kau tak mau mengaku pun tak apa. Nanti bila racunnya menyebar ke seluruh tubuh, kau akan mati mendadak. Saat itu sudah terlambat. Mau ke mana? Ingin minta penawar ke keluarga Su aku? Kau kira keluarga Su akan memberimu penawar? Kenapa racun keluarga Su? Ada di apotekku? Mereka lah yang memberimu racun itu. Ibu, ayah. Anak ini dipas. Sebab tidak kulakukan. Nyawa aku akan diambil. Aku juga tak ingin begini. Tolong selamatkan aku. Kamu takut mati. Bukannya kamu mencelakakan ayahmu. Dan mau menghancurkan seluruh keluarga orang sepertimu. Mati pun tidak layak disesali. Sugman. Semua bukan anak kandungku dan ayahmu anak kandung. Kamu dan keluarga Huo tidak ada hubungan darah. Penyakit keturunan keluarga yang kamu takuti takkan terjadi padamu. Tidak mungkin. Ibu, kamu bohongkan. Mana mungkin? Aku bukan anak kandung kalian. Ayahmu menderita penyakit keturunan. Kami tak ingin anak kandung kami menderita seperti ini lagi. Maka, kami tak pernah punya anak kandung. Sampai 20 tahun lalu, Mat merantau. Hati-hati, jalannya licin kan? Hujan. Anak ini, kenapa dibuang di sini? Ampas. Nyonya anak ini sepertinya ditakdirkan untuk kita. Hanzah santi jingko kawan capo sihai. Tak disangka. Kami malah membesarkan anak durhaka yang ingin bunuh ayah angkat. Hosi, bagilah hubungan keluarga Huo denganmu. Putus total kau bantu keluarga Su. Celakakan ayahmu sendiri. Tak pernahkah kau sadar mereka tak punya hati nurani? Setelah kau tak berguna, mereka akan buang kau seperti sampah Wozao. Kau pasti bisa selamatkan aku kah? Ku mohon selamatkan aku. Dulu kau diselamatkan oleh kepala keluarga dan ibu mau tolong atau tidak. Itu keputusan mereka, ayah. Ibu. Semohon selamatkan aku. Keluarga Huo menjunjung prinsip kemanusiaan seorang tabib. Takkan ku biarkan dirimu menghadapi maut Wozao. Berikan dia penawarnya. Aku hanya menganggapmu pasien biasa yang ku obati. Setelah racunmu hilang. Pergilah dari keluarga Huo. Bawa dia keluar. Kepala keluarga. Dosa apa yang telah kulakukan? Buat tadinya kurencanakan kita adopsi Huo Xin. Lalu serahkan keluarga Huo padanya. Untuk mengakhiri penyakit ratusan tahun keluarga Huo. Tapi ternyata mungkin dari awal kita sudah salah. Bukan. Ini bukan salahmu. Itu Lucy sendiri. Jatahan godaan sekarang Wozao sudah kembali. Bukankah dia bilang keluarga Huo kami masih punya harapan? Kepala keluarga. Ibu kepala keluarga. Tenang saja penyakit ini. Restuiku sembuhkan. Ibu, benarkah ibu mengusir Huo Xin? Aku khawatir. Tunggu kakek. Dia memanfaatkan keluarga Su. Ini sebenarnya mudah. Kau ada carinya. Ah, Huo Xin baru tahu saat ini latar belakangnya. Dia pasti belum tahu masa depannya kemana. Sepertinya Tuan dan Nyonya masih menyayanginya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengasah karakternya. sekaligus memberinya kesempatan lagi. Tinggal lihat dia bisa berubah atau tidak. Ini perlu kerja sama kalian berdua. Apa maksudmu? Kau mau ucap terima kasih? Atau datang untuk mengejekku? Tuan dan Nyonya bilang kalau tak ada urusan, silakan pergi. Huo Zhao, akhirnya kau berhasil. Kau berniat mengusir kami satu persatu semuanya. Manfaatkan ayahku sakit. Kau rebut harta keluarga Huo. Siapa dalangnya? Ini perbuatanmu. Sudah sampai seperti ini. Kau masih seperti ini. Rasangka bodohmu, penuduhku. Tak terselamatkan. Kalau boleh tetap di keluarga Huo, saksikanlah keluarga Huo. Apakah akan seperti ramalanmu menuju kehancuran? Benarkah? Orang tuaku? Dia mengusirku lagi. Tapi di keluarga Huo bukan lagi nona besar Huo, tapi pelayan pembersih. Kue meledup. Apa katamu?
Kalau kau mau pergi, itulah aku akan menahanmu. Rencana kakak. Nona Bezangwa, aku tahu kau adil. Kita masih bisa bekerja sama. Keluarga Su bisa jamin setelah berhasil nanti. Posisi kepala keluarga Huo nanti. Kamu yang pantas. Kamu mau apa? Sesebuah luhur. Keluarga Huo Bunda. Huo Xin, gimana kabarnya? Sudah tidak rewel atau berisik. Tiap hari sembahyang pada leluhur tepat waktu. Cara hujau ini ternyata cukup efektif. Sudah ku bilang, kalau dididik dengan baik, you tetap anak baik. Lihatlah hujau sudah merasakan susah dari kecil. Sekarang sangat penurut. Huo Jiao memang penurut. Dia itu bintang keberuntungan keluarga Huo kami. Oh iya, Huo Xin dikurung di ruang leluhur 10 hari juga kan. Kapan rencananya kita akan membebaskannya? Harus 10 hari saja sudah tidak tega. Sudah sembuh lukanya, lupa sakitnya. Perubahan seseorang tak langsung terlihat. Lihat saja perkembangannya nanti. Sudah lama aku ingin bertanya. Di usiamu yang masih tergodoh, bahkan lebih mendalam dari kami orang dewasa dalam berpikir. Aku baca di buku. Cuma sekadar teori dari buku. Masih ada urusan lain. Saya permisi dulu, silakan. Anak ini kadang dia bertindak begitu dewasa. Sampai-sampai aku lupa usia sebenarnya dia berapa. Huo Jiao ini dulu di luar pasti sudah banyak menderita. Keluarga Huo kita jangan sampai memperlakukannya dengan buruk. Hanya karena Huo Jiao, si Nona Beza, Huo bisa terjatuh ke titik seperti ini. Aku bukan keturunan keluarga Huo. Di hati mereka, pasti aku tidak sepenting Huo Zhao. Menatapi diri sendiri seperti ini bukan gaya khasmu. Carilah cara untuk mengambil sidik jari Huo Yanqing. Baru keluarga Su bisa membantu Nona Huo mengeluarkan dengan lancar dari brankas buku pengobatan itu. Jika kerjasama kali ini dengan keluarga Su berjalan lancar, keluarga Su pasti akan membantumu merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Harus melancarkan qi dan sirkulasi nutritif mendinginkan darah dan menghilangkan stagnasi, mendetoksifikasi dan membuang kotoran obati dengan urutan ini. Kurang dari 3 bulan. Pasti sembuh total. Ayah, kondisi kesehatan ayah sudah membaik. Saya membuatkan bapak sup kabarnya sangat baik untuk kesehatan. Mau coba? Walaupun kamu bisa membuat sup, aku ingat bahkan tak pernah masuk dapur. Aku sengaja belajar dari tante di rumah. Sudah gagal berkali-kali. Tapi sudah aku cicipi khusus. Rasanya enak. Bapak mau coba? Huo sepertinya jadi lebih baik. Kakak, supnya sudah tidak panas. Silakan cicip. Hampir lupa. Semua makanan bapak. Mau sadik Huozo yang memeriksanya sendiri, adik. Coba lihat. Bagaimana sup ini? Boleh diberikan untuk ayah. Tidak apa-apa, Hai. Xing Xin, terima kasih ya, ini masih pertama kalinya kamu masak untukku. Ayah, nanti aku akan belajar masak lebih banyak. Mau makan apa? Nanti aku buatkan. Huo Xin. Siapa yang izinkan kamu masuk? Ibu aku cuma masak sup untuk ayah. Kamu tidak perlu melakukan ini. Ambil barangmu dan keluar. Bu, bagaimanapun ini dari Eng Xin Xin tanda perhatiannya. Dulu dia berbuat salah padamu, sudah lupa. Ibu, sup ini sudah diperiksa Huo Jiao. Almond. Saya sudah introspeksi nanti. Terlepas dari kalian mau memaafkanku atau tidak, aku akan tetap di keluarga Huo. Aku akan berbakti. Ya, supnya sudah dingin. Besok aku buatkan lagi untuk ya ibu. Beberapa hari ini, ibu sibuk dengan klinik. Sekaligus menjaga ya ibu, jaga kesehatan. Jangan kelelahan. Anak permisi dulu. Nyonya, Anda sendiri bilang sikap Eng Xin sekarang sudah jauh lebih baik. Meski ingin mendiamkannya, setidaknya hargai dia. Anda sudah lupa. Ucapan Huo Han Leng, bisa Anda tangani dengan tenang. Tapi soal Huo Xin, kenapa Anda tidak waras? Baiklah, agar Xing Xin membaik untuk Goni. Saya ikuti Anda. Asal usulku sudah terungkap. Orang tua itu pasti berpihak pada Huo Jiao. Dia mengusirku seperti anjing tercebur dari keluarga Huo. Selama Huo Jiao belum disingkirkan di keluarga Huo ini, aku tak punya tempat berpijak.
Nona besar akhir-akhir ini terus siang malam belajar memasak. Katanya ingin banyak belajar memasak makanan bernutrisi untuk ayah. Ibu datang? Sudah larut belum istirahat? Lagi makanan sesuai pintu, ayah. Ini nada baru yang kupelajari. Nanti akan kupelajari lagi yang dimayu setiap hari untuknya. Jadi dia tak akan bosan. Nutrisinya juga terpenuhi. Rasanya enak, Ibu, benarkah? Baik, saya ambilkan semangkuk untuk Anda. Tidak perlu. Sudah malam. Anda sebaiknya pulang dan istirahat. Keluarga tetap di sini. Kepala Jauh dan yang lain tidak bisa pulang. Maaf, Pak Zhao. Saya terlalu egois, tidak memperhatikan kalian. Tidak. Ini kewajiban kami. Melihat Nona begitu berbakti tuan dan nyonya, kami pun turut senang. Kedepannya, harus pertimbangkan kepentingan bersama. Jangan hanya mementingkan diri sendiri atau keuntungan sesaat. Baik. Bakti sebesar apapun, jangan sampai begadang. Kamu juga harus jaga kesihatan. Begini saja. Mulai besok masuklah ke dapur, buatkan makanan bergizi untuk ayah. Ibu, izinkan aku ketemu ayah. Ibu tidak salahkan aku lagi. Kalau nanti kau berani lagi punya niat jahat, keluarga ini tidak akan menerimamu lagi, Ibu. Tenang saja, Bu. Mulai sekarang, aku pasti jadi anak yang baik. Aku akan berbakti padamu. Aku tak akan lagi ayah danmu bersedih. Rasanya enak ya. Anda suka berarti bagus. Adik Guo Jiao datang untuk mengobati ayahku. Aku keluar dulu. Tidak mengganggu konsentrasimu. Baiklah, Xingxi. Keluarlah dulu. Baik. Tampaknya Tuan dan Nyonya kepada Huo Xin sudah melupakan dendam di hati. Serasa bola lalu. Perubahannya sekarang. Ya sangat besar. Kalau tidak melihat status Huo Xin sebagai putrimu, kalau ini dilakukan orang lain yang melakukan kesalahan sebesar ini kepala keluarga, bagaimana akan menghukumnya? Sudah tentu dikeluarkan dari keluargaku. Hubungan diputus untuk selamanya. Tapi Huo Xin berbeda. Anak yang saya besarkan sendiri, sifatnya bagaimana sayalah yang paling tahu. Karena kepala keluarga dan ibu sudah memutuskan begitu, Huo Jiao juga tak akan berkomentar lagi. Saya juga yakin, kakak Huo Xin akan berbakti pada kepala keluarga dan ibu. Wajah penyakit saya bisa sembuh atau tidak? Saya tidak yakin. Tapi keluarga Huo tak boleh tak punya penerus. Maksud kepala keluarga adalah ingin menyerahkan keluarga Huo kepada Huo Xin. Sebelumnya merahasiakan informasi Huo Xin agar dia tak khawatir. Menganggap dirinya orang luar keluarga Huo. Sekarang, dia sudah tahu yang sebenarnya masih bisa menganggap keluarga Huo sebagai rumahnya sendiri. Dia mungkin adalah harapan keluarga Huo. Kepala keluarga tak perlu khawatir. Kondisimu sudah jauh membaik. Hal penerus takde tidak perlu dipaksakan sekarang. Huo Yao berkata anda, saya baru bisa bertahan sampai saat ini. Tuan rumah tidak perlu sungkan Huo Zhao. Masih ingin menambahkan. Hal penerus takde, mohon pertimbangkan sekali lagi. Hati manusia tak tertebak beberapa retakan. Bisa ditutupi. Huo Jiao pergi meracik obat untuk tuan rumah. Kata-kata Huo Zhao juga ada benarnya. Walaupun kondisi sudah stabil, namun selama ratusan tahun, anggota keluarga Huo tak satu pun luput dari takdir. Apakah aku bisa bertahan sampai Huo Zhao dewasa? Sidik jari sudah didapat. Kapan kamu akan mengambilnya? Baik. Tenang saja. Aku pasti akan beri seluruh keluarga Huo sebuah kejutan yang tak terduga. Huo Zhao. Sejak kapan kamu di sini? Aku sedang mau ke apotek. Kakak sedang apa di sini? Aku hanya cari udara segar. Kamu tadi begitu. Aku masih harus merebus obat untuk kepala keluarga. Saya permisi dulu. Apa dia tadi tidak dengar apa-apa? Kejutan? Tenang saja.
Aku pasti akan beri seluruh keluarga Huo kejutan yang tak terduga sama sekali. Kejutan apa yang dia siapkan? Jangan-jangan dia masih punya hubungan dengan keluarga Su. Sekarang kepala keluarga dan istrinya sudah lengah terhadapnya. Kalau dia berniat jahat, inilah momen terbaiknya. Tidak bagus. Dua hari ini kita persiapkan dengan baik. Buat pujisan ulang tahun, ada ide dari kalian? 惊喜！ adik Huo Zhao. Kami mau kasih kejutan ke ayah untuk ulang tahun yang sudah lama keluarga. Huo tidak ramai. Segi name, biar ayah asyik-asyik saja. Kejutan ulang tahun. 2 hari lagi itu ulang tahun ayahku. Kami ingin kali ini rayakan dengan meriah untuknya, Huo Zhao. Ikut siapkan dengan kami, Huo Zhao. Jikalau aku dapat buku pengobatan dan dukungan dari keluarga Su, aku akan jadi kepala keluarga Huo yang sah. Nanti, semua penghinaan yang kuterima ini akan kubalas 100 kali lipat. Aku masih harus periksa kepala keluarga, jadi tidak ikut kali. Jangan sampai merepotkan. Ayo, ayo. Butler Zhao, tadi kita sampai mana? Oh ya, kembang api. Siapkan balon kembang api untuk ayah. Ditambah kembang api kesukaannya. Semua bisa kita wujudkan. Dia senang rayakan ulang tahun ini. Agar keluarga Huo ikut ramai meriah, kan? Tenang. Nona kami yang urus. Ya Tuhan kasihku kesempatan lagi. Mungkin agar aku bisa menebus kelalaianku agar keluarga Huo tidak dirugikan. Namun, Huo Xin sebagai penerus keluarga Huo, benarkah dia bisa diandalkan? Keluarga Huo ini sungguh bisa dipercayakan kepadanya. Dia memang masih butuh waktu untuk berkembang. Jadi perlu ada yang bisa mengawasinya. Maksudmu, Huo Zhao? Tapi Huo Zhao itu masih terlalu muda, tanggung jawab sebesar ini. Bisakah dia tangguh? Tapi dia bisa bedakan yang benar dan salah. Pendiriannya juga kuat. Dengan dia mendampingimu, pasti bisa mengarahkan Huo Xin dengan baik. Nyonya, besok kecepatan ada apa? Kenapa semua pembantu diberhentikan? Makanannya belum siap. Hari ini sepertinya tak ada pembantu terlihat. Mereka semua menghilang kemana? Apa lagi libur? Aku kasih tahu, aku sudah pecat semua pembantu. Kecuali kepala rumah tangga. Aturan leluhur keluarga diwajibkan semua dikerjakan kecil. Jika urusan kecil seperti hidup sehari-hari saja masih perlu dibantu orang lain. Apa bedanya dengan orang tak berguna? Ini pasti itu. Kamu lagi. Jadi maksudmu? Di rumah nanti tidak ada yang masak. Mulai sekarang urusan rumah tangga, baik pria maupun wanita, Gimon, harus ditangani bersama kami. Sama sekali tidak bisa masak. Kalau tidak bisa, belajarlah. Urusan ini. Uruslah sendiri. Keluarga Huo kita sudah jatuh sampai membubarkan pelayan dan harus kerja sendiri. Kalau ini sampai tersebar, pasti diejek habis-habisan. Keadaan keluarga Huo memang sudah berbeda. Ibu melakukan ini. Pasti ada alasannya. Lagi pula, kita dari dulu juga tidak ikut campur urusan keluarga Huo. Mungkin ada banyak kesulitan yang tak bisa diungkap. Dia tidak nyaman memberitahu kita. Omonganmu manis. Kamu kan juga anak manja. Kamu bisa? Tidak bisa ya, belajar. Huo Zhao masih muda, sudah ahli dalam pengobatan. Masa kita kalah dari seorang anak? Istrimu sudah bisa beberapa masakan. Sudah, jangan mengeluh, ayo kerja. Oke. Penyembuhan Tuan masih perlu 2 tahap lagi. Akan sembuh total Tuan. Sekarang kondisi tubuhnya bagaimana? Saya rasa bagian dalam tubuh sakitnya sudah berkurang. Belakangan ini cepat tertidur. Nyonya, sekarang bisa menemani tuan rumah turun dari tempat tidur dan berjalan. Beraktivitas di luar untuknya sangat baik untuk pemulihannya. Benarkah? Huo Zhao, bagaimana caramu? Siang ini, selalu di desa merawat ibu. Bagaimana mungkin bisa hal seperti ini? Sering luar, masuk akal. Dulu,
Pernah bertemu tabib keliling. Saat bertemu dengannya, usianya sudah lebih dari 90 tahun. Dan kedua, matanya buta. Tapi dia pernah menyebutkan padaku tentang penyakit keluarga Huo yang ahli pengobatan dan telah mengusulkan rencana pengobatan. Hanya belum sempat dicoba. Dia sudah meninggal dunia. Ternyata begitu. Huojang, kau memang harapan seluruh keluarga Huo kami. Kaulah penyelamat seluruh keluarga Huo kami. Ibu terlalu memujiku. Sekarang kondisi kepala keluarga tak perlu dikhawatirkan. Tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan pada kalian berdua. Tentang Huo Xin. Aku tahu, akhir-akhir ini Huo Xin kinerjanya sangat bagus. Tapi pernahkah kalian berpikir, hanya dalam sebulan, bagaimana Huo Xin bisa berubah total seperti ini? Aku juga pernah mencurigainya, jadi ku suruh orang mengawasinya. Diam-diam, semua gerak-geriknya. Selalu ku perhatikan. Dia tak pernah keluar kamar. Huo Zhao, jangan, kau yang terlalu banyak prasangka. Memang Huo Xin pada aku dan istriku sangat memanjakannya sejak kecil. Perbuatannya waktu itu sudah dihukum. Dan dia sudah trauma, aku rasa. Dia seharusnya tidak akan lagi punya niat jahat. Apalagi kami ini orang tuanya. Meski tidak ada hubungan darah, mana mungkin dia berkali-kali bertindak kejam pada kami. Inilah yang paling saya khawatirkan. Saya khawatir Huo Xin memanfaatkan harapan dan kepercayaan kalian. Harapan dan kepercayaan untuk menyembunyikan rencana jahatnya. Lagi pula, engkau sekarang ada masalah pada kepala keluarga. Yang paling diuntungkan pasti Huo Xin. Huojang, tenang saja, kami akan lebih waspada. Kepala keluarga hampir sembuh. Jangan biarkan Huo Xin membuat masalah lagi. Sekalipun dia berniat jahat pada itu juga karma bagiku. Tapi kali ini takkan ku maafkan. Siapa? Belakangan cuaca dingin dan berangin. Ingatkan semua orang, perhatikan pemulihan kesehatan. Siapa? Kondisi kepala keluarga akan segera membaik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Huo Xin ini harus lebih diwaspadai. Ini semuanya, ya. Kakak itu kakak. Itu orang keluar. Setara untuk Mom Segrat. Bagaimana? Kerja bagus. Benar-benar tak mengecewakanku. Baiklah. Tadinya saya tunggu kepala keluarga sembuh dulu, baru urus keluarga Su. Tindakan Huo Xin ini. Justru membantu saya, Huo Zhao lihat. Ini foto Wan Tang dan Ming Zhou diambil kedua anak itu. Huo Xin sangat mengecewakan saya. Dia benar-benar bersekongkol dengan keluarga Sukolusi bersama dia. Sudah pasti tidak boleh dibiarkan kondisi kepala keluarga akan pulih dalam beberapa hari. Terlalu buru-buru justru tidak baik. Lebih baik proses pengobatan selama ini kesampingkan dulu kepala istri. Temanya aku main catur. Main catur. Waktu menulis buku pengobatan dulu, aku sengaja di bagian atas dan bawahnya menyembunyikan beberapa metode pertentangan untuk pengobatan. Wah, ikuti, membabi buta, efeknya justru merusak. Keluarga Su ambil separuh masih aman. Tapi kalau digabung, itu bunuh diri. Sudah aku bilang, carilah kesempatan untuk menemuiku. Ngapain harus kau suruh aku menyamar begini untuk masuk? Keluarga Huo sedang mengawasiku ketat. Kau tidak bisa keluar. Sudah siap. Si Dei cerita maksudnya, sudah siap. Ada di kotak buah ini. Balik bawah. Rencananya bagaimana? Beberapa hari lagi, hari ulang tahun Huo Yanqing. Akan ku cari kesempatan buat rumah jadi kacau. Bertindak saat kacau. Selama ini, semua yang ku derita di keluarga Huo akan ku balas semuanya. Su, ucapkan selamat.
Nona Huo, semoga keinginanmu tercapai. Siapa itu? Kenapa ada di halaman belakang? Ah, dia cuma tukang hantar. Bukannya di rumah pelayan sudah dipecat. Semua urusan kecil ini saya yang kerjakan. Paket sudah ditandatangani penerimaan. Kamu bisa pergi dulu. Sudah capek ya? Kurir, berhenti. Sejak tuan rumah sakit, istri pertama larang orang tua masuk. Akan penerimaan pati. Biasanya cuma ditaruh di luar gerbang. Kenapa kali ini malah diantar ke halaman belakang? Kamu ini sebenarnya siapa? Dia memang cuma kurir pengantar. Kalau tidak percaya, lihat. Kurir. Kenapa bersikap mencurigakan seperti ini? Aku tahu. Karena kejadian dulu. Mungkin kamu masih belum sepenuhnya percaya padaku. Tapi sekarang, keluarga kami saling mempercayai. Aku hanya ingin berbakti pada orang tuaku. Bukankah kamu harus memeriksa berlanjut nadi ayahku? Cepatlah pergi. Jangan tunda, urusan penting. Ternyata aku yang berpikir berlebihan, Kak Huosin, maaf. Aku mengerti. Kalau begitu, aku pergi periksa denyut nadi kepala keluarga dulu. Silakan, silakan. Bibi nanti kamu periksa sisa balanya. Baik, Syahyu. Nanti kamu periksa lagi, persiapannya baik, Nona besar. Oh, Tuan pasti tersentuh. Tahu Nona bersusah payah, pasti akan sangat tersentuh. Dulu saya tidak tahu, Bib. Sudah merepotkan semua orang. Sekarang, saatnya saya membalas budi semua orang. Wah, ramai sekali. Iya. Bukankah kakak ipar bilang tahun ini kakak sulung tidak enak badan? Si tidak ada pesta ulang tahun. Kalian ini sedang apa? Kata ibu begitu. Tapi penyakit ayah kan sudah semakin membaik. Keluarga Huo kita patut kita rayakan. Betul. Oh, tante ayah, ibuku belum tahu. Aku juga tidak bisa pergi. Bagaimana kalau tante yang mengundang mereka? Sing-sing kita ini sudah benar-benar besar. Oke, tante akan pergi sekarang untuk beritahu mereka. Biar saya saja yang pergi. Kalian kan sibuk. Terima kasih, tante kedua. Baiklah, aku juga akan bantu. Pertunjukan seru akan dimulai. Setelah Nona Huo sukses, pintu keluarga Su selalu terbuka untukmu. Nanti kita gabungkan kekuatan vital, gabungkan buku pengobatan warisan leluhur Huo. Di dunia ini, takkan ada lagi yang bisa menyaingi kita. Malam ini, setelah aku dapatkan buku pengobatan itu, keluarga Su akan mendukungku jadi kepala keluarga. Saat itu, aku akan sangat mempermalukan mereka semua. Hojao, jangan dulu ke sana. Mengapa? Kata Nyonya, jangan. Tanpa izin Hojao, Tuan tidak akan turun. Takut memperburuk kondisi. Adik Hojao pengobatan selesai. Ayahku bagaimana? Akan segera sembuh. Bagus sekali. Selama berabad-abad tak ada yang sembuhkan penyakit ini. Aku benar bisa sembuhkah? Sure. Hoga, kan putrimu sendiri. Kau tidak percaya padanya? Iya. Adik Hojao, aku beberapa hari ini lagi siap-siapin kejutan ulang tahun buat ayah. Kan katanya kondisinya hampir pulih. Jadi harusnya bisa jalan kan? Gimana kalau kita undang mereka? Nenek, ayah ibu masih jengah sama aku. Sekarang yang paling mereka percaya kan kamu. Kalau kamu yang datangi, pasti mereka mau. Kenapa Huosin tiba-tiba akrab banget sama aku? Pasti ada udang di balik batu. Aku ngerti niat baik Kak Huosin. Tapi kata ibu, perayaan ulang tahun ini dibatalkan. Kakak ini apa sampai mau melawan orang tua? Penyakit kepala keluarga sebentar lagi pasti sembuh nanti. Saat itu baru diadakan juga tidak terlambat. Sudah kusiapkan lama sekali kalau kamu tidak mau bantu. Tidak apa, tapi kenapa harus mengejekku? Hojao Huosin untuk kejutan ulang tahun ini begitu bersusah payah. Tolong bantu dia. Jauh lihat. Kami sudah menunggu seharian. Ikutlah Huosin. Ajak pamanmu ke sini. Baiklah, cuma turun tangga. Sepertinya tidak ada masalah besar. Baiklah sungguh. Ayah ibu ayah, sekarang kesehatannya sudah membaik. Sekarang jalan-jalan sebentar, pasti baik untuk kesehatan. Jalan-jalan?
Iya, Bu. Santi, pasti kata Hua Zhao. Benar ayah sudah di tempat tidur. Terbaring begitu lama. Sudah waktunya turun bergerak. Baiklah, aku juga ingin menghirup udara segar. Bah, ya aku ambilkan jaket. Hua Zhao tengah. Malam begini, mau yang jalan? Kemana semua orang di rumah? Kok lampunya tidak dinyalakan? Tadi masih menyala. Oh! Oh! Kakak, paman. Selamat ulang tahun! Ini untukku. Xing Xing yang siapkan. Dia di mana? Tidak baik. Buku pengobatan pasti dicuri Hu Xin. Apa? Jangan buru-buru, dia akan kembali. Ayah. Dengan buku ini, keluarga Su di dunia pengobatan. Takkan alik lawatnya. Selamat. Ayah, keinginanmu sudah kau dapat. Tuan Su, aku sudah bantu kau dapatkan surat keluargamu. Sampai-sampai membelot dari keluargaku. Kini giliranku pukul sisik kepala keluarga Hua. Seorang yang terhadap keluarganya sendiri saja berani membelot keluarga Su. Mana berani menahanmu? Dari mana asalnya? Kembalilah ke sana. Setengah buku pengobatan ini hasil penelitian keluarga Su sendiri. Hasil kerja keras kami. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ingkar janji. Kalian tidak takut aku laporkan pada keluarga Hua. Kau sudah mengkhianati seluruh keluarga. Kalau kau pulang sekarang, siapa yang tak akan membencimu? Keluarkan dia. Aku jijik melihatnya. Pergi! Lepaskan aku. Ayo pergi. Sudah dengar? Nona besar keluarga Hua meninggal mendadak Kapan kejadiannya? tadi malam. Tapi keluarga Hua hanya menyebarkan kabar Nona besar. Keluarga Hua meninggal mendadak. Katanya mulai sekarang orang itu tiada. Bahkan tidak mau adakan pemakaman. Apa? Keluarga Hua ini terlalu kejam. Aku memang terlalu bodoh. Sampai percaya omongan keluarga Su. Keluarga Hua harus punah sepenuhnya. Maaf ya Tuan, keluarga Hua Su ini datang lagi tanpa diundang. Beraninya kau bicara Tuan keluarga Hua. Keturunan keluarga Su sudah berhasil kuasai separuh naskah pengobatan lainnya. Nanti bisa gunakan ini produksi obat dan luncurkan ke pasar. Kalau keluarga Hua mau hidup, berlutut dan mohon padaku. Aku jual obatnya padamu. Sayangnya harapan tak akan terkabul, keluarga Hua. Kami sudah temukan cara sembuh. Kepala keluarga Hua. Sampai kapan mau bertahan? Keluarga Hua sudah jauh merosot. Kalian bersama menguasai sumber daya sebaik keluarga Hua sudah ratusan tahun. Bahkan penyakit sendiri pun tak bisa sembuhkan. Kalian memang tidak punya kemampuan. Lebih baik serahkan pada kami. Biar kami gunakan kitab pengobatan dan sumber daya ini untuk selamatkan lebih banyak orang. Klinik keluarga Su. Kalian terkenal rakus akan uang. Berapa banyak nyawa telah melayang di tangan orang-orang Su yang serakah di tangan keluarga Su. Jumlahnya tak terhitung lagi. Dah! Cukup! Nyonya, ini adalah seniormu. Jangan kurang ajar saya datang hari ini untuk menantang keluarga Huo. Saya mau seluruh anggota keluarga Huo di hadapan seluruh dunia kedokteran mengakui kalah pada keluarga Su saya. Kamu tertawa apa? Saya tertawa karena keluarga Hua sudah jadi obsesi keluarga Su. Meski kalian sudah dapat kitab pengobatan yang kalian bangga-banggakan itu, tetap butuh pengakuan dari keluarga Hua saya. Putri saya ini bicaranya lancar. Sungguh pintar juga. Sifatnya mirip aku. Gadis kecil kurang ajar. Benar-benar tidak tahu di... Hari ini akan kupermalukan keluarga Ho sangat terhit. Menurut peraturan Asosiasi Kedokteran Haiching, bila keluarga Ho penerusnya tidak mampu,
pihak lain yang mampu boleh mengambil alih. Tuan Huo, karena Tuan Huo sudah bergabung dengan Asosiasi Kedokteran, harus patuhi aturannya. Jangan rusak tradisi. Kondisi kepala keluarga kami sudah baik, jadi tidak perlu diserahkan ke orang luar. Berikan keadilan untuk keluarga Huo. Di dunia kedokteran, hidup mati selalu ditentukan kemampuan nyata. Kedua, kalau kemampuan keluarga Su jauh mengungguli keluarga Huo, bisakah asosiasi memutuskan untuk menyerahkan hak kelola klinik Huo ini kepada keluarga Su? Tidak boleh! Keluarga Huo kami. Meski terdapat penyakit turunan, bukan pihak yang bisa diperlakukan semena-mena. Klinik Huo, kami akan menantang keluarga Su dalam pertarungan hidup mati. Kakak bagus! Hari ini, saya yang putuskan pertarungan hidup mati ini. Siapapun yang menang nama besar keluarga Huo, ini akan menjadi milik siapapun yang... Apa itu pertarungan hidup mati? Pertarungan hidup mati ini dalam dunia kedokteran Haicheng adalah peluang dan tantangan paling kejam tanpa memandang pengalap yang dinilai hanya kemampuan nyata. Pemenangnya akan mendapat imbalan yang setimpal. Yang kalah harus mengusah kedua tangan dan matinya sendiri agar dokter gadungan tak lagi membahayakan orang. Bagaimana? Kepala keluarga Su, kau berani menerima atau tidak berani? Kau kira aku takut padamu? Sudah saatnya kalian para pengecut ini menyaksikan kekuatan sebenarnya keluarga Su. Ayo kita pergi. Ronde pertama ujiannya akupunktur. Dasar Tiongkok harus dalam waktu sangat singkat. Mendiagnosis lalu dengan akupunktur memberikan perawatan efektif pemenangnya yang tercepat dan efek instan. Xinghuan, masuklah. Kebetulan sekali. Susu saya baru 20 tahun. Sudah meraih di Tiongkok medali emas pagelaran akupunktur Qi Huang. Teknik Ling Xiu 9 putaran Qing Huan mampu dalam 10 detik menyembuhkan pasien. Kepala keluarga Huo, dom pertama ini, siapa yang akan diturunkan? Keahlian pengobatan Huo Qi dan Huo Shu masih dangkal. Mampukah melawan lawan sekuat ini bertanding? Kepala keluarga Huo, kurang yang berintegritas. Aku bisa jamin, kau takkan menderita siksaan merusak tangan dan matamu. Pertandingan belum mulai. Nis, kau sudah yakin kami kalah? Untuk babak ini, aku yang lawan kau. Kakek keluarga, Wah tahu tak bisa menandingiku? Malah mengirim anak haram untuk lawan aku? Ini jelas mau menghina aku. Kakak, biarkan aku saja yang maju. Aku akan coba sekuat tenaga. Mungkin masih ada peluang menang. Kalau Huo Qiao si gadis muda ini maju. Di round ini, keluarga Huo kami akan kirim gadis muda ini sebagai wakil. Kepala, keluarga Huo kurasa kamu takut kalah dengan sangat memau. Cari alasan untuk keluarga Huo menyelamatkan muka. Hasilnya belum pasti. Sesongsah, bagaimana kau tahu keponakan perempuanmu pasti akan menang gadis muda keluarga Huo kami Huo Qiao? Tenang saja, maju dengan berani anak desa. Mana mungkin paham ilmu pengobatan keluarga Huo? Pasti kalah. Keluarga Huo kirim anak di luar nikah. Lawan ahli akupunktur seperti Nona Su, sungguh nekat. Keluarga Huo sampai segitu kekurangan orang. Anak haram begini saja boleh bicara di momen genting penentu nasib keluarga. Sungguh mengerikan. Jangan-jangan anak haram ini kalian cari khusus untuk dikorbankan hari ini? Hah? Xinghuan, Ya, ingat, siapapun yang mereka kirim, kamu cuma perlu gerakkan jari. Sudah bisa menang. Ya? hei, dia kecil. Jangan salahkan aku menganggapku menindasmu. Banyak yang ingin bersaing denganku saja. Tak ada kesempatan. Temu, keluar dariku tidak rugi. Sudah, mulai saja. Ronde pertama, pertandingan dimulai. Pasien ini mengidap kanker. Obat tak ada hasil, sisa hidupnya tinggal sekitar 2 bulan. Metode siapa bisa meringankan penderitaan pasien? Dan yang paling cepat, itu pemenangnya. Saya Har Ye Mulai.
Cepat sekali! Dengan mata tertutup pun masih bisa tepat menemukan titik akupuntur. Luar biasa mahirnya. Waktunya sudah puluhan detik. Gadis dari keluarga Wu ni kok masih santai saja? Betul. Jus. Ini jurus lengkap dari separuh jilid buku kedokteran lain yang kuperoleh keluarga Huo. Pakai apa untuk menang? Menangnya terlalu mudah. Jarum di shenting, stabilkan seluruh tubuh. Ini. Ada apa? Cepat sabut jarumnya! Penggunaan titik akupunturnya terbalik. Melawan kaidah teknik akupunturnya saling bertentangan. Bisa merusak kondisi dasar tubuh. Jika dibiarkan terus, bisa-bisa dia mati di tempat. Lihat, Wo Chow mau mulai akupunktur. Hah? Hah? Wah! Hah? Selanjut nadinya malah stabil. Aku sampai kalah dari gadis kampungan? Tidak mungkin. Aku jelas mengikuti petunjuk di buku kedokteran. Tidak mungkin salah. Luar biasa keterampilannya. Si usia muda sudah punya teknik yang begitu menakjubkan. Jarum peraknya melayang bagaikan naga yang apa ini sihir? Tidak, ilmu yang dipakainya adalah warisan hilang keluarga Huo. Jurus pamungkas Wan Olong Hua Zen. Aku saja hanya pernah baca di buku. Baru kali ini kulihat langsung sungguh luar biasa. Cuma akal-akalan. Jurus Wan Long Hua Zen ini hebatnya. Jarum perak bisa berubah jadi naga. Energi penyakit dalam tubuh pasien berubah jadi kabut hitam keluar dari pori-pori. Jarum peraknya pelan-pelan menghitam. Benar-benar langsung sembuh. Saya umumkan untuk babak ini klinik Huo yang menang. Bagus! 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 Terima kasih. Jurus Wan Long Hua Zen ini, bukankah ini ada di buku obat keluarga Huo? Kalau bagian atas bawahnya tak disatukan, sedangkan satu tak ada yang bisa menguasainya, bagaimana dia bisa pakai jurus ini? Kau ini siapa sebenarnya? Aku hanya dari klan Huo yang paling tidak mencolok seorang junior biasa. Bisa membuat kepala kalian sampai ketakut. Dasar gadis kecil, mulut besar. Nanti saat klan Huo kalah, kita lihat kau masih bisa bicara atau tidak. Masih berani berkata besar. Anak haram ini bisa pakai teknik dari kitab pengobatan. Jangan-jangan klan Huo sudah temukan cara selamat. Kalau begitu, serang. Selagi mereka belum kuat. Hari ini klan Huo harus dikalahkan. Agar posisi klan Su tetap kokoh benar. Topik ronde kedua adalah meracik pil. Kuncinya ada pada kontrol suhu api. Maka, untuk ronde ini, penilaian berdasar bentuk pil dan khasiatnya sebagai standar penilaian. Silakan, kedua pihak tunjuk wakilnya. Tahun ini saya yang maju. Putra sulung keluarga Su. Dia ahli meracik pil, pencipta pil penyelamat nyawa 9 transformasi. Konon, pil tu pernah menyelamatkan Raja Daxia hari ini. Akan saya tunjukkan. Kemampuan sejati setiap. Siapa wakil kita untuk ronde ini? Kensulan Zhou Bi. Peluang menang kita kecil. Kakak, biar aku yang maju, aku kan keturunan keluarga Huo. Sudah dapat ilmu sejati dari ayah. Huo Zhao yang masih kecil saja bisa tanpa takut. Aku ayahnya, masa aku kalah darinya? Ronggai, aku yang maju. Ayah jangan anggap enteng lawan. Tenang saja, ayah akan beri contoh. Kalau ronde ini kalah, keadaan kita makin berbahaya. Ronde ini harus menang. Pertandingan dimulai. Kita.
Pamau Ambat juga ada yang ganyang. Infrastruktur ini langkahnya bagus. Tapi Huoji malah tak peduli urutan tanpa paham sifat obat. Pil yang dihasilkan akhirnya hanyalah sampah yang tak berguna. Bahan obat masuk tungku. Biarkan api berkobar. Kendalikan panas dan dahsyatnya. Pil terbentuk bergantung pada keahlian. Dalam kitab pengobatan keluarga Huo juga terdapat banyak dari sahabat. Lalu hal usang yang tertinggal. Bahkan itu semua ia hafalkan. Mengikuti kitab secara membabi buta seperti ini. Pasti akan kalah. Huci meski telah belajar kitab pengobatan, tak pernah mendalaminya babak ini. Tampaknya berbahaya baginya. Di dalam tungku, peleburan pil Tuan Muda Su malah memancarkan aroma yang sangat menyegarkan. Tuan muda keluarga Su ahli meracik pil ajaib. Pil ajaibnya ada yang memperpanjang umur, ada yang menyelamatkan nyawa saat kritis. Kita hirup dalam-dalam. Baik untuk kesehatanmu. Lihat tungku pil Tuan kedua keluarga Hua. Setengah batang dupa sudah lewat, tidak ada tanda-tanda apapun. Mampu ke dia? Jangan-jangan keluarga Hua mau pakai trik baru? Sepertinya pil di tungku ini gagal. Pilih bahan obat dengan teliti, tanpa cacat panaskan tungku, lalu mulai meracik. Seimbangkan air dan api, kontrol api kuat lembut, pil sempurna. Jangan sampai lengah. Entah dengan kepala batunya ini kalian bisa mengerti. Kita sedang menghafal. Sudah, tidak usah dipikirkan. Lagi pula semuanya sesuai buku. Begitu ini dimasukkan 5 unsur dalam tungku, akan saling bertentangan. Pasti pilnya gagal, bahkan tungku bisa meledak. Huoji! Hentikan! Hah? Seharusnya tidak apa-apa kan? Semuanya ikuti buku. Hah? Hah? Ini lagi apa? Tuan Muda Su, tidak mau kami cium aromanya. Ini mengunci energi. Pakai tanaman penyaring energi kotor, ditutupkan di tungku agar 5 unsur dalam tungku stabil. Mengunci energi tungku agar khasiat obat tidak bocor. Anak kampung, pengetahuanmu lumayan banyak. Ternyata keluarga Hua kalian. Generasi mudanya tidak semuanya sampah. Hanya kualitasnya tidak merata. Ronde kedua selesai. Kedua pihak bergiliran bukalah tungku peleburan pil. Ini. Ini pil 9. Putaran perpanjang nyawa lumayan. Hanya pembuatannya terbatas. Ini cuma versi paling sederhana. Tapi, untuk penyakit biasa sudah cukup. Inti pilnya bulat dan halus. Permukaannya bersinar seperti diok putih mutiara yang indah. Tidak ada cacat sedikit pun. Dipenuhi daya hidup tak terbatas. Ini hasil pengaturan panas api yang sempurna. Hanya keahlian sehebat itu yang bisa mencapainya. Aku penasaran. Hua Shao ini, dia buat apa? Ya? Tuan Muda Su, pilmu. Aku tidak. Aku kan ikuti semua petunjuk di buku dengan tepat. Ini kok bisa? Huasa! Dasar meracik kuis saja tidak dikuasai. Masih berani ikut lomba kau. Demi menghina ilmu pengobatan. Kau anggap pertandingan ini main-main. Kau... Orang tua tak didengar. Seraka di depan mata. Ronde terakhir. Pertarungan hidup mati. Topiknya menetralkan racun. Kedua pihak kirim satu wakil ke arena. Pertandingan terakhir ini pasti dimenangkan keluarga Su. Klinik Huo hari ini pasti jadi milik keluarga Su. Pertandingan belum mulai. Cuma bicara besar dulu. Nyonya Huo, aku kagum akan kepercayaan dirimu. Tapi mau tahukah kau?
Rahasia andalan terakhir saya. Adalah dia. Suye benar. Inilah Suye. Sang peracun bulan terjadi Suye. Berasal dari keluarga ahli racun turun-temurun. Lalu berguru pada guru racun Miao Jiang. Ini dialah Raja Racun sejati. Keluarga ahli racun. Kapan munculnya keluarga bermarga ini? Konon saat Suye berumur 13 tahun keluarganya dibantai organisasi misterius. Berkat keahlian meracun, ia selamat dengan cerdik. Hanya saja, tak disangka Suye malah memihak keluarga Su. Kalau begitu, Seram dari kita ini. Tidak ada perlu menanti. Malah keluarga. Wah, lebih baik kalian menyerah saja sekarang. maukah kami yang mencuri buku pengobatan keluarga Huo kami sehingga bisa bertahan hidup menyerah? Sungguh konyol. Ronde ketiga, kedua pihak harus masing-masing menyembuhkan kelinci putih yang keracunan, serangga gubahan dan cara tidak dibatasi. Yang pertama sembuhkan, menang. Kepala keluarga ronde ini, saya yang maju Hozao. Aku tahu kemampuanmu hebat, tapi pada akhirnya Anda baru kembali ke keluarga Huo. Menyangkut hidup mati, keluarga Huo aku tak bisa biarkan Anda tanggung semua ini. Maunya Ronde ini, biar aku yang maju. Ketua ini perseteruan Huo dan Su. Nyonya Huo bermarga asal Shen. Dia bermarga beda ini. Berubah berdiri di sini. Masa? Keluarga Su hanya akui orang bermarga Su. Masa ibumu setelah menikah ke keluarga Su sampai lupa marga asalnya sendiri? Keluarga Rejima, kalau ingin lanjutkan keturunannya hanya mengandalkan kami-kami, para perempuan dari marga lain. Jadi, keluarga Su itu jenis yang cuma karena marga beda. Lalu anggap semua wanita yang masuk ke keluarga Su sebagai orang asing. Keluarga tak tahu. Terima kasih. mulutmu memang tajam. Cuma nanti kalau kalah, aku kalah. Bola. Saat seluruh marga Huo, kalian hancurkan tangan dan cungkil mata sendiri masih. Bisakah kau keluarkan pidato panjangmu itu? Babak ketiga. Pertandingan dimulai. Ramuan yang dipakai Nyonya Huo semuanya adalah ramuan penawar racun, tapi tak berguna untuk racun Gu ini. Racun Gu berbeda dari racun biasa. Pertama, racun harus ditahan lalu dikumpulkan jadi satu terakhir pakai ramuan kuat untuk memaksa racun keluar. Dia menggunakan ramuan untuk menyusun formasi penawar racun. Cara ini memang bisa keluarkan racun Gu. Tapi yang ditarik adalah energi semua di sini. Saya tak peduli nyawa orang lain. Sungguh cara yang kejam. Mundur, jangan sampai terluka. Tak tahu diri. Temu seadanya. Berani bandingkan dengan Suye. Sungguh tak tahu diri. Bahkan bukan anggota keluarga Huo. Sudah pasti dia tak paham apa itu ilmu pengobatan sejati. Membahan obat terbaik yang kugunakan. Tapi sama sekali tak berpengaruh. Nyonya Huo mengerti. Upaya ini percuma. Nyonya! Nyonya, Huo ini akan menarik racunku ke tubuhnya sendiri. Demi selamatkan keluarga Huo di babak ini. Aku tak boleh kalah. Nyonya, jangan. Nyonya Huo, dia gunakan dirinya sebagai penawar racun. Tapi yang kena racunku tak akan bertahan lebih dari sehari ini. Cintakan ibu Huo ini. Tahu sungguh menampar mereka yang tadi mengejek soal marga asing. Para peneliti itu. Rakun Suye sepertinya akan teratasi. Mai, ini sangat mudah. Kini keluarga Huo hari ini akan diserahkan ke tangan orang lain. Kakak ipar. Disangka setelah ratusan tahun, keluarga Huo masih punya orang yang berani dan berjiwa kesatria. Rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seluruh keluarga. Betapa luhurnya pengorbanan ini. Senang selama aku di sini. Keluarga Huo pasti tidak akan celaka. Menghancurkan diri sendiri. Mau.
Tidak baik. Nyonya ini keracunan hojau. Pertandingan Nyonya belum selesai. Harus sendiri kan? Dia sedang menyalurkan energi untuk menyembuhkan racunku. Nyonya tidak perlu khawatir selama aku ada. Pertandingan ini tidak akan kalah. Racun sudah dinetralkan begitu cepat. Benar-benar Jun Wong Xiu ya. Kelinci putih ini juga sudah pulih. Seperti tidak pernah keracunan. Saat menetralkan racun, bala mengalihkan racun ke tubuhnya sendiri. Sekarang nyawanya terancam. Bedanya terlalu jauh. Sudah jelas. Pemenangnya umumkan saja. Saya umumkan. Ronde ketiga, keluarga Su menang. Lingi Hua ini menjadi milik keluarga Su. Ayah, sudah kukatakan dari awal. Pertarungan di atas panggung percuma saja. Posisi keluarga Huo kini mustahil bisa menandingi keluarga Su. Keluarga Huo hari ini pasti jadi milik keluarga Su kami. Oh, kalian semua? Kongke mata kalian sendiri. Nyonya Huo, tadi kan kamu masih sangat sombong. Sekarang udah kita tes dan ini kita cara taruhan terima hasilnya. Cepat pergi janji taruhanmu dalam bawa orang-orang keluarga Huobo. Yang sampah-sampah ini pergi dari sini. Jangan-jangan Bobo Huo yang ahli pengobatan turun-temurun nih. Sisinya cuma sekumpulan orang pengecut semua. Kelima taruhan. Terima hasilnya. Kepala keluarga, aku minta maaf. Para leluhur keluarga Huo, aku yang tidak berguna. Seni pengobatan keluarga kita yang berusia ratusan tahun untuk keluarkan kepada musuh bebuyutan kita keluarga Su. Sekalipun aku mati pun tidak cukup menembus kesalahan ini. Aku tidak punya muka untuk menghadap para leluhur keluarga Huo. Kepala keluarga. Maaf. Yunga! Siapa bilang kami kalah? Huo Xiao, aku tahu kau tak mau terima kenyataan ini. Tapi kita sudah kalah. Terimalah. Keluarga menepati janji. Taruhan kami terima. Jangan takut, kepala keluarga pasti akan lindungi kalian para anak muda. Bukan. Maksudku, itu belum benar-benar terselesaikan. Apa? Dasar gadis kekanak-kanakan. Omong apa? Jadi keluarga Huo tidak mau mengakui kekalahan. Masih ngotot? Lihat kelincimu sendiri. Mana mungkin? Kau menyusun formasi dengan ramuan. Menambil energi dari semua yang hadir untuk menyembuhkan racun tuyul di kelinci ini. Racun tuyul mengira tak ada yang tahu cara ini. Sangat merusak usia orang yang energinya ditarik. Demi menang. Kau tak peduli nyawa orang lain? Apa? Dia merusak usia kita. Pantas saja tadi aku merasa tidak enak badan. Rupanya dia yang bapak curang. Tapi jangan khawatir. Formasinya sudah kuhalangi. Keluarga Huo kami tidak sedikit pun terluka. Justru karena itu kekuatan yang ingin dia kumpulkan jadi kurang. Jadi racunnya tak tuntas dibersihkan. Aku malah ketahuan oleh cewek muda latihanku. Bertahun-tahun ini. Jadi sia-sia ketika hujan. Di tubuh kelinci ini sudah dialihkan seluruhnya ke tubuh Nyonya Huo. Rekornya sudah bersih total. Silakan ketua periksa sendiri. Kalau memang begitu, berarti di babak ini pemenangnya keluarga Huo. Tidak mungkin. Suye, kan kamu raja racun. Wah, kami bayar mahal. Sudah mengajakmu masuk keluarga Su. Bahkan memperlihatkan buku pengobatan. Rahasia padamu. Kau malah terkalahkan olehnya. Cepatlah, perbaiki keadaan ini. Hasilnya sudah jelas. Sudah pasti. Aku mengaku kalah. Aku terima hasilnya, Kepala Su. Luruslah. Sendiri. Huo Xiao, kau ternyata paham jurus Raja Racun. Kau benar-benar penyelamat keluarga Huo, Nyonya Huo. Racun di tubuhmu sudah kusembuhkan dengan saluran energiku. Tubuhmu yang menanggung racun. Sebaiknya jangan terlalu bersemangat. Guru di usiamu yang masih muda nih. Kau ternyata bisa mengetahui teknik rahasiaku selama puluhan tahun keluarga Huo. Memang penuh dengan bakat-bakat tersembunyi. Aku juga bukan orang bodoh. Mohon terima aku sebagai murid. Lama, hidup semua hal bisa kita lihat. Raja Racun malah bersujud pada anak muda yang masih hijau sebagai guru. Aku pernah dikhianati murid sejak itu. Aku bersumpah takkan terima murid lagi. Jika kau memang ingin bergabung dengan keluarga, juga harus lulus tes. Harus mulai dari bersih-bersih dasar dulu. Kau mau? Mau? Aku mau. Asal bisa dapat ilmu nyata. Disuruh kerja kasar sekalipun, aku juga... Kalian pada ngapain? Masih mengulur apa? Takut bayar taruhan? Tuanku soal hari ini. Semua salahku. Tapi,
Aku tahu. Bapak baik hati dan murah hati. Mohon kasihani keluarga Su kami. Semua salahku, kumohon. Kepala keluarga Su. Doktor harus berhati nurani. Keluarga Hua kami berbudi luhur. Tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Tapi mulai sekarang keluarga Su harus mengembalikan buku kedokteran keluarga Hua kami. Juga harus keluar dari dunia kedokteran. Dicoret untuk selamanya. Jangan lagi terlibat pengobatan. Agaklah. Ayah. Kakek, Hua, jauh keluarga Su pegang buku kedokteran kau. Ternyata bisa mengalahkan mereka. Seakan tahu isi bukunya. Sudah hafal di luar kepala bisakah? Kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya suka membaca buku pengobatan dan sedikit paham soal penyesuaian. Ayah kita kalah. Benarkah kita harus mengembalikan buku pengobatan? Ke keluarga. Oh, tidak. Lanjut. Segeri. So, lari buku pengobatan. Kumpulkan resepnya. Surahkan ke pabrik obat untuk dikembangkan menjadi Sejumlah pil ajaib sekalipun. Keluarga berhasil mengambil buku pengobatannya. Takkan berguna. Ayah, tak berguna. Kita maksudnya ayah Kini pengobatan keluarga Su obat khusus akan segera diluncurkan. Pesan sekarang hanya 50,000 yuan. Keluarga Su benar-benar tak punya batas moral. Uang penyelamatan nyawa orang lain pun dijadikan keuntungan. Sebagai sesama praktisi pengobatan, aku sungguh malu. Pada mereka merasa sangat malu. Kepala keluarga, mohon serahkan resep-resep ini kepada lembaga medis. Digunakan untuk meneliti obat baru saja. Bukankah ini terapi dari buku kedokteran? Bukan formula. Dalam buku kedokteran itu, sudah berusia ratusan tahun. Ada aspek yang sudah usang. Kalau cuma bertahankan secara lama, kita hanya akan terjebak dan tidak maju. Belakangan ini, saya pelajari ilmu kedokteran moden. Lalu racik formula obat baru ini sih. Kalau produk kami lebih cepat diluncurkan. Uang para pasien ini takkan jatuh ke tangan keluarga Su. Bagus, bagus, bagus. Segera saya serahkan ke lembaga medis agar risetnya dipercepat. Klinik Su sedang diselidiki karena menjual obat-obatan dengan harga tinggi di ambang kebangkrutan. Obat baru Fu diluncurkan, harganya terjangkau. Banyak pasien antre beli obat penyelamat. Disangka saya terkena penyakit mematikan. Keluarga Hu yang selamatkan saya. Keluarga Hu penyakit turunan telah terhapus. Mulai sekarang, kita harus ikuti ajaran leluhur. Gunakan ilmu pengobatan Hu, sembuhkan semua orang. Tapi akhirnya sembuhkan diri sendiri. Takdir leluhur bisa ditulis ulang. Ayah ibu. Pada leluhur, Hu keluarga Hu, saya berhasil pertahankan.